Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Ansiti Support. Di channel ini saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman selama 10 tahun ya, 10 tahun mengalami gangguan cemas atau anxiety disorder. Jadi mungkin kalau dokter itu kan hanya sekolah ya dari berdasarkan pengalaman pendidikan, kalau ini berdasarkan pengalaman hidup. Jadi udah sarjana ansietas gitu ya teman-teman, mudah-mudahan mereka sembuh semuanya dari gangguan ansietas. Oke, kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang kejadian ya panic attack. Atau panic attack itu adalah gangguan puncak dari gangguan cemas, itu dinamakan dengan panic attack atau serangan panik. Nah, serangan panik itu muncul bisa kapan saja, di mana saja, dan kadang-kadang nggak kenal tempat ya. Untuk penderitaan Siti, ya mungkin yang menjadi trauma itu adalah panic attack. Jadi pertama kali panic attack itu di tahun 2012 ya, udah 13 tahun yang lalu ya, ketika saya itu sedang bekerja gitu ya. Saat itu sedang kerja, nah memang saya juga suka menulis blog gitu ya, seperti yang saya tulis di konten saya sebelumnya ya, ada mengapa gangguan cemas itu menyerang pada usia produktif kebanyakan gitu. Jadi saya memang suka menulis, saat itu juga bekerja di kantor, karena suka blogging akhirnya jam istirahat saya pun kacau, kehidupan istirahat saya juga kacau, dan pola istirahatnya juga kacau gitu. Suka minum kopi dan suka merokok, udah lengkap semuanya. Jadi pada saat itu saya suka menulis blogging itu tiap pulang kerja gitu ya, dari jam 7 malam sampai kadang-kadang jam 4 pagi itu baru tidur. Itu pikirannya itu berjalan terus menerus itu untuk menulis content writing. Makanya untuk teman-teman yang hobi nulis atau content writer itu hati-hati ya, karena itu pikirannya kan jalan terus ya. Kemudian kalau misalnya pikirannya sedang jalan terus dan istirahatnya kurang, otomatis kan secara mental atau di otak kita itu ada jalur kelistrikan itu yang mungkin bisa terganggu, dan itulah yang disebut dengan anxiety disorder, atau sepuncaknya dinamakan dengan panic attack. Panic attack pada saat itu muncul di siang hari, pada mungkin jam-jam makan siang ya, setengah 12. Itu memang karena kurang tidur. Pagi itu saya tidur jam 5, jam 6 itu saya nggak langsung berangkat kerja gitu, nggak tidur lagi, dan setiap hari hampir kayak gitu. Jadi mungkin hampir kayak zombie ya kalau dibilang. Nah, setengah 12 jam makan siang itu lagi ngobrol, tiba-tiba kliang gitu. Pertama kali itu kliang gitu, mau jatuh, pada saat berdiri mau jatuh. Nah, kemudian jantungnya kan berdegup kencang, duk 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 duk. Nah, tiba-tiba itu kayak kesemutan gitu semuanya itu badannya. Terus lemes, kaki itu rasanya linu-linu semua. Dan itu kejadiannya secara tiba-tiba ya. Mau apa namanya, takutnya luar biasa itu pada saat itu, karena khawatir serangan jantung, atau karena lemes luar biasa dan deg-degan, dan kemudian pikirannya itu nggak terkendali sama sekali. Dan kemudian saat itu antar teman ke klinik ya, dan rumah sakit
saya pikir juga sakit jantung. Namun ternyata di diagnosanya gejala tipes. Saya juga heran kok bisa didiagnosa gejala tipes karena tes Widalnya itu positif katanya. Nah, terus habis itu diobati tipesnya, tapi kok masih belum sehat gitu kan. Setelah itu muncul banyak banget sensasi. Setiap malam itu ketakutan, terus cemasnya luar biasa. Kemudian nggak doyan makan, terus perut itu rasanya kayak diremes-remes gitu. Kayak di apa namanya remes, dan itu diare sepanjang hari, diare eh, apa itu sering pipis, kepala sakit, terus sering menggigil, tiba-tiba kedinginan menggigil, dan itu lemes, nggak bisa aktivitas selama 2 minggu itu. Mungkin nggak bisa aktivitas berat, nafasnya itu kayak mau pingsan ketika buat aktivitas. Jadi buat keluar rumah aja udah eh, merasa mau jatuh duluan karena anxiety itu. Nah, itu setelah serangan panik pertama itu muncul gangguan-gangguan itu, sensasi yang sangat banyak sekali, dan akhirnya banyak browsing ke Google, ya saya sakit apa gitu kan. Ketika ke dokter dibilangnya ini sehat gitu katanya. Saat itu di tensi itu memang agak tinggi ya, 157, 157, 158, dan kemudian pada saat di cek USG asam lambungnya tinggi gitu kan dibilang. Namun dokter juga nggak bilang apa-apa kalau itu tuh ada dari mana penyakit asam lambung tingginya, itu nggak ada bilang. Akhirnya kan banyak browsing Google, banyak nanya-nanya, nyari-nyari Google itu banyak kan. Setiap hari hampir berbulan-bulan sambil berobat apa ke dokter ya, maksudnya karena ke dokter itu hanya dikasih obat lambung sih sebenarnya, obat lambung yang kayak eh, Antasida, kemudian apa itu yang sirup untuk melapisi lambung, kemudian PPI atau proton pump inhibitor itu yang buat. Nah, ketika minum PPI jenisnya itu kan lansoprazol, omeprazol, itu memang lumayan enak gitu ya, agak mendingan gitu, biar bisa buat nggak terlalu banyak buang air besar, cuman asam lambungnya berkurang mungkin ya dari situ. Dan kemudian setelahnya, setelah asam lambungnya agak mendingan, kemudian di eh, nggak bisa sembuh juga karena sebenarnya kan mungkin bukan dari situ ya. Ya mau nggak mau kan tetap harus mencari pengobatan tersendiri. Banyak kan browsing Google terus menerus sampai. Dan itu sehari-harinya itu saya tetap nggak bisa beraktivitas normal. Untuk keluar rumah aja beratnya minta ampun karena sekali keluar rumah itu keliengan gitu ya. Nah, kemudian waktu itu saya nemu artikel di Kaskus ya, itu. Dan artikel di Kaskus itu banyak ya yang ternyata mengalami gangguan jenis kecemasan itu. Dan kemudian ada di situ namanya Sanak Taksi, ya itu yang senior sekali. Beliau udah lama di Jepang, beliau udah lama mengalami yang gangguan-gangguan panik atau cemas yang sampai luar biasa itu pengalamannya beliau itu. Nah, kemudian ada Dokter Andri juga, Dokter Andri yang di Alam Sutra Tangerang itu ada di situ. Mungkin beliau waktu itu masih muda sekali, masih baru lulus atau baru praktek ya. Dan kemudian setelahnya kan banyak main di Facebook ya. Setelah itu Kaskus kan udah mulai ditinggalkan, banyak pindah ke Facebook. Itu saya pertama kalinya gabung di grup asam lambung ya, GIM atau apa ya waktu itu, gastrointestinal, lupa saya namanya. Nah, setelah itu selain GIM itu ada namanya Ansitas Forum Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang
menonton juga apa namanya dari grup ini, dari YouTube saya ini ada yang bergabung juga di sana yang menonton. Itu ada postingan saya yang mungkin dari tahun 2013 masih ada. Saya kemarin juga masih suka ngeliatin, oh ternyata banyak sekali sekarang member, antara 30.000 orang loh. Dulu masih 2.000 orang. Ya, waktu itu ada pengalaman juga pada saat naik kendaraan umum ya. Itu ketika naik kendaraan umum itu, oh, kan sendirian ya, karena uh, terpaksa sih sebenarnya, karena harus pulang gitu kan ke kampung halaman. Nah itu naik bis waktu itu. Waktu naik bis dipaksakan karena kondisi memang baru pertama kalinya kena panic attack, dan kemudian saat itu harus pulang ke kampung halaman dan terpaksa naik bis gitu ya. Malam-malam tiba-tiba itu karena kondisinya sesak, berdesak-desakannya. Ya bukan karena itu, memang kondisi badan lagi nggak bagus juga. Dan eh, pikiran kan sudah, namanya orang ansi gitu kan, pikirannya nggak jelas ya, melayang-layang atau nggak bisa fokus gitu kan. Ya itu ngelihat mobil pada saat berjalan pertama kalinya itu rasanya paniknya luar biasa, panik attack lagi. Dan kemudian pada saat jalan mobilnya itu seolah-olah kayak mobilnya kecepatannya itu gerak semua kan, ngelihat keluar itu nggak bisa karena saking pusingnya ya. Akhirnya kan seolah-olah kayak ada, karena cemasnya luar biasa di dalam mobil itu, akhirnya di dada sini kayak ada yang turun ke bawah gitu, mungkin puncaknya ya. Jadi kayak usus itu atau ada yang turun ke bawah sini, langsung lemes, keringat dingin semuanya. Nah terus pengalaman lagi, nah itu nggak hanya sekali ya, jadi kalau rasa kayak ada yang gerak turun ke bawah gitu pada saat di rumah itu juga, misalnya itu cuma bisa kejadian misalnya nggak lagi ngapa-ngapain juga, tiba-tiba itu kayak duk 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 duk, terus kayak cemas luar biasa, tiba-tiba ada kayak yang geraknya turun ke bawah, akhirnya badannya lemes gitu. uh, Terus akhirnya di, ya banyak sekali sensasi-sensasi yang setiap hari datang, pusing kelingan, itu udah makanan sehari-hari itu. Sempoyongan, rasanya mau mati, itu panik attack udah seperti itu. Ya nyatanya sampai sekarang juga masih hidup aja, alhamdulillah, nggak mati-mati juga waktu itu. Kalau ingat-ingat itu rasanya, mungkin ada hidup saya yang salah gitu waktu itu, karena ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi psikologi manusia itu kan. Karena saya suka blogging, itu juga menguras otak manusia ya. Jadi menyebabkan neurotransmitter di otak itu jadi terganggu, akhirnya mengganggu seluruh fungsi saraf saraf di tubuh, saraf lambung, saraf jantung, saraf paru-paru, itu kacau semuanya di badan ini. Itu berlangsung, ya akhirnya karena saya sering nanya di grup Ansitas Forum juga ya. Itu waktu itu masih banyak orang ansi itu suka berdebat di situ. Ada yang kekeh pengen sembuh tanpa obat, ada yang pengennya pergi aja ke psikiater, ada yang bisa sembuh tanpa obat, ada yang sembuh sendiri tanpa ke psikiater, ada yang lambungnya sembuh, banyak macam gitu. Akhirnya di situ itu banyak perdebatan ya, yang akhirnya itu jadi bingung kadang-kadang. Nah saat itu saya uh, coba tanya teman-teman yang mungkin dekat-dekat di area Jogja, Solo sekitarnya sana kan, itu pada ngajak pertemuan bisa nggak. Akhirnya ketemu juga dengan uh, admin dari grup tersebut gitu kan. Ada Mas Agus, ada Mas Yafi Ahmad, banyak ya, Mas Pur. Yang saat itu kan dia mereka itu
kami kumpul di malam-malam sambil makan sate gitu kan. Nah ceritanya ada yang karena memang gaya hidup, ada yang karena trauma ternyata. Jadi ada yang kena gangguannya itu mirip anxiety, cuman namanya itu ternyata beda. PTSD namanya. PTSD itu post traumatic stress disorder karena gempa di Jogja pada tahun 2006 atau 2008 ya saat itu. Dia itu eh, menjadi korban apa keluarganya atau pada saat itu mengalaminya. Nah, sejak saat itu kejadian itu dia itu untuk keluar rumah aja takut gitu. Kemudian mual-mual, muntah-muntah, kecemasan tinggi, takut kalau ada gempa lagi gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya tahu, oh ternyata ini tuh nggak hanya cuma disebabkan karena pola hidup saja, tapi ternyata ada namanya PTSD karena trauma, tapi gejalanya juga sama namanya. Nah, itu ternyata setelah saya pelajari juga ada banyak hal karena kehilangan orang-orang yang dicintai karena eh, apa namanya bencana alam, karena perang itu bisa menyebabkan PTSD tadi. Dan nggak hanya anxiety aja ya teman-teman. Jadi banyak sekali orang dengan gangguan mental yang akhirnya harus apa namanya kena gangguan mental ya karena salah menjalani hidup, kemudian salah pola pikir, pola istirahat, pola makan gitu-gitu. Banyak faktornya. Dari situ ada teman yang sembuh dari psikiater juga. Karena saat itu saya belum tahu. Karena sering-seringnya browsing Google gitu kan, akhirnya memberanikan diri lah untuk mencoba nanya-nanya psikolog sama psikiater. Pertama kali ya pelajari dulu itu udah mungkin udah 2 tahunan ya saat itu kena sakit lambungnya itu yang saya pikir mah gitu kan, mah biasa gitu. Cuman kok diobatin lambung kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah akhirnya karena dari hasil kopdar tadi ya pertemuan dengan mereka itu akhirnya saya beranikan diri untuk berobat ke psikiater atau psikolog gitu ya. Pertama hanya ditanya-tanya gitu kan. Terus kemudian diberikan obat, cuman 2 macam sebenarnya obatnya itu. Satunya antidepresan, satunya anti cemas. Nah itu yang anti cemasnya itu cuma sebentar aja 2 minggu. Yang satu lagi apa namanya Zoloft atau apa, Zoloft sertraline atau kemudian tapi eh, setelah 2 minggu ya, memang awalnya itu kayak nambah cemas, energinya itu eh, kayak itu tinggi banget itu pertama 2 minggu pertama itu oh kok ini jadi ada tenaganya cuman cemasnya masih tinggi karena awal-awal reaksinya itu emang seminggu pertama itu nggak nyaman gitu lah itu di dokter Andri SPKJ atau dokter Andri ya mungkin teman-teman semua itu dokter Andri terkenal lah gitu saya berobat ke beliau emang biayanya kalau yang cukup tinggi mungkin kalau saat itu bisa ya cukup mahal lah buat saya. Cuman karena pengen sembuh ya saya coba berobat ke sana. Terus kemudian baru 2 minggu memang saat itu rasakan udah ada perubahan gitu kan. 2 minggu bahkan saat itu saya masih tetap ngantor ya. Padahal rasanya badan itu pulang kerja udah nggak bisa. Pusing setiap hari itu pasti. Ya karena deket sih kantor waktu itu. Dan eh, saat itu juga masih apa namanya di spot gitu kan untuk maksudnya nggak terlalu beban banget kantornya masih santai banget waktu itu. Nah terus karena keliangan tiap hari itu akhirnya saya pengen berobat terus nah 2 minggu itu pada saat 1 bulan setelah berobat itu malah dikasih tawaran untuk berangkat ke luar negeri. Nah itu ke Singapura waktu itu dan terus dalam kondisi yang udah 3 tahun waktu itu mungkin ya udah 3 tahun terpuruk untuk keluar rumah aja males apa karena saking seringnya keliengan kembung perut begah mau pingsan itu kan
takut ya mau keluar negeri pertama kali. Nanti kalau di pesawatnya itu panik gimana gitu. Terus akhirnya ya saya tetap tanyakan ya, ini mau mau keluar negeri gimana, nanti dikasih tahu, oh itu ya selama sebulan ini gimana gitu kan. Selama sebulan ini itu udah ada perkembangan bagus, udah secara nafas itu udah nggak ngos-ngosan, nggak mau pingsan, ada energi, bisa keluar rumah, bisa jalan-jalan keluar itu dengan santai gitu. Udah nggak begitu kayak waktu sebelum berobat. Nah itu saya terima tantangannya itu karena ya karena harus berangkat kan. Nah, terus di pesawat alhamdulillah lancar, walaupun ya kadang-kadang masih terpikir gimana kalau jatuh, gimana kalau ini itu gitu kan, kalau panik gitu. Cuman ya obat-obatan itu sangat membantu untuk bisa menenangkan diri. Karena kalau misalnya orang yang nggak berobat itu pikirannya kuacau bener-bener di sini tuh kayak ruwet ya, benang ruwet gitu di atas. Mungkin ada yang teman-teman ngalami ya, kayak benang ruwet itu nggak tahu, nggak jelas ya, ada bercabang-cabang gitu. Dalam satu waktu ada bisa bercabang-cabang nggak jelas. Nah tapi kalau udah berobat itu bisa fokus, lebih fokus lagi, nggak ada. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Oh ternyata memang benar, jadi memang dari lambung dikasih obat, ya masih PPI masih minum waktu itu. Terus kemudian omeprazol itu untuk yang tadi dari dokter Andri itu juga dikasih. Lalu setelahnya selama mungkin 2 tahunan ya itu masih uh, udah mulai stabil, terus dilepas tapi belum bisa juga. Yang saya tanyakan waktu itu, kenapa di lambung saya itu tetap harus minum obat lambung ketika minum obat anti anti anxiety itu ya. Nah, terus saya juga masih heran, dokternya juga masih heran, mungkin ada sesuatu di lambung, ada sakit yang di lambung juga. Jadi karena saya nggak pernah endoskopi, cuman lebih ke fungsional ya, psikosomatik sih. Jadi gangguan fungsional itu nggak ada luka di lambung, cuman rasanya ya sama kayak seperti diperas-peras. Nah sekarang sih udah alhamdulillah, setelah semuanya udah lepas total. Karena waktu itu lepasnya itu ya karena saya ke psikiater pun bagus, sebenarnya udah bagus sekali. Saya sangat berterima kasih juga pada dokter-dokter sama psikiatri itu ya, karena udah membantu saya dengan terapi pola hidup, terapi kognitif, selain dari obat-obatan. Namun saat itu saya nggak bisa ngelepas gitu, obat-obatannya itu susah dilepas. Saya coba lepas tapi masih kambuh lagi gitu. Nah saya kan waktu itu nggak percaya dengan pengobatan medis ya, non medis maksudnya, yang pengobatan kayak pengobatan alternatif gitu. Cuman ada satu hal yang menarik perhatian saya ketika anak saya itu dibawa ke dokter waktu itu ya, dokter karena sakit apa namanya, pilek itu udah mau setahun loh anak saya itu, karena mungkin ada apa namanya sinusitis ya di situ, atau pilek alergi sih waktu itu. Gonta-ganti dokter, terus akhirnya gonta-ganti dokter itu udah 3 kali ya waktu itu. Ada yang minta dioperasi amandel, saya tolak. Nah ke dokter itu dikasih obat anti alergi, sembuh, tapi setelahnya itu kambuh lagi itu anak saya itu. Nah kemudian ada satu hal yang membuat saya itu nggak yakin, apa, aneh gitu bagi saya. Dia itu diajak ke tempat seorang kiai, atau namanya itu terapi Yasin Fadilah di Kabupaten Bekasi. Kebetulan rumah saya itu hanya mungkin nggak nyampe setengah kilometer itu nggak ada dari Yasin Fadilah Cikarang. Nah dari situ anak saya itu didoakan bagian sini. Nah itu terus kemudian disuruh minum air putih bawa pulang gitu ya, air doa namanya, mungkin air Yasin.
Yang aneh itu ketika dibawa pulang itu kok tiba-tiba itu sorenya itu keluar lendir-lendir hijau gitu, sama, dan itu anak itu kok nggak pilek lagi, itu padahal sudah gantung gonta-ganti dokter selama tiga kali, 3 dokter selama setahun pileknya. Nah, terus kemudian saya kan nggak percaya dengan pengobatan semacam itu, terus kok bisa ya. Dari situ saya coba tuh, eh, di situ didoakan di bagian perut, sama kayak, eh, kemudian suruh minum air putih, air doa itu bawa pulang. Nah, selama seminggu sekali, tapi kemudian saya bosen karena kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Apa emang pengobatannya itu bisa butuh waktu yang lama gitu kan. Terus akhirnya, kemudian ya saya meyakinkan diri gitu untuk bisa sembuh, karena kalau kita ingat waktu dulu ya, zaman di kampung itu, kalau orang dengan sakit, orang tua yang udah sakit gitu diyasinkan ya, atau didoakan dengan surat yasin satu kampung gitu, tiba-tiba sehat lagi gitu. Nah, cuman ini metodenya air yasin itu mungkin didoakan di bagian airnya itu oleh jamaah, malam Jumatnya itu, setiap malam Jumat itu ada kayak tawasulan gitu. Kemudian airnya itu digunakan untuk obat-obatan yang diberikan ke pasien-pasien yang praktek di Kabupaten Bekasi. Nah, saya awalnya yang nggak percaya karena nggak sembuh-sembuh juga, ya udah saya telatenin aja seminggu sekali, nanya ke ustadznya itu kok saya belum sembuh ya, gitu. Sabar gitu. Nanti pelan-pelan dibersihkan gitu di bagian perut, di kepala gitu ya. Sering itu dua ini, antara didoakan bagian perut sama kepala gitu. Terus bawa pulang air putih, suruh minum. Memang agak aneh ya. Saya yakin para manusia atau ini mungkin 90%, 99% itu nggak percaya dengan pengobatan seperti itu. Mungkin ada yang bilang itu magic atau ilmu hitam atau ini. Tapi itu terapi, benar-benar terapi, hanya didoakan bagian perut dengan air yasin diminum. Dan anehnya, ajaibnya, dengan terapi itu selama du, seminggu sekali saya ke sono, ke tempat beliau itu. Karena kadang-kadang kalau hari libur itu kan ngantri ya, mungkin bisa ngantri 5 orang, 10 orang, cuman setiap hari itu ramai beliau. Ada yang, cuma alhamdulillahnya dekat rumah saya, jadi, dan anehnya itu kok bisa sembuh malah ya. Saya juga heran kenapa kok bisa sembuh. Ya hanya orang-orang yang diberikan mukjizat yang bisa menyembuhkan memang. Cuman ya, belajar dari anak saya, belajar dari saya, sekarang saya yakin ya. Jadi doa orang-orang soleha atau itu benar-benar didengar ya. Walaupun bukan, mungkin kita sendiri nggak bisa, nggak tahu ilmunya, karena tapi beliau itu ngerti ilmunya, bagaimana cara menyembuhkan gitu. Nah, setelah saya mulai enakan, walaupun saya masih sering ini ya apa, ke tempat beliau gitu untuk eh, nanya, kontrol gitu. Nah, kejadian anak saya itu sering asma gitu. Nah, dari situ muncul pemikiran, kok anak saya nggak saya bawa ke situ aja gitu. Nah, dari situ terapi juga seminggu sekali, dikasih air yasin, air putih tadi, sama didoakan bagian dadanya gitu. Ya metodenya beliau yang tahu ya, saya hanya bisa melihat aja. Cuman umur anak saya itu waktu itu 5 tahun, 6 tahun baru masuk SD, dan itu benar-benar kalau hampir setiap bulan tuh diuap gitu, yang pakai nebulizer itu, yang untuk pakai obat. Kemudian dikasih itu, ya suruh pulang nanti bulan depan itu uap lagi, waduh capek itu kan. Ya akhirnya dari pengalaman itu saya coba beranikan diri untuk menanyakan ke beliau, ini bisa nggak, secara kedokteran asma itu nggak bisa sembuh. Nah, setelah beberapa kali, mungkin ada
2 bulan, 1 minggu sekali ya, saya baru sempat beliau didoakan itu. Alhamdulillah alamin. Sekarang anak saya itu SSB, sekolah sepak bola itu setiap minggu sekali, itu juga nggak pernah kumat-kumat lagi, nggak pernah diuap lagi. Ya, setelah itu saya pikir, eh, apakah ini jawaban dari doa-doa saya ketika sholat waktu itu, setiap saat sakit gitu. Ya, karena setiap sakit itu, setiap sholat itu saya berdoa setiap hari. Setiap hari sholat, saya berdoa, ya Allah berikanlah kesembuhan, ya Allah berikanlah kesembuhan, ya Allah berikanlah hamba kesembuhan. Setiap hari, dan alhamdulillah dikabulkan melalui beliau, melalui Abah. Jadi saya bisa lepas-lepas obat-obatan psikiatri itu, justru dibantu dengan obat, apa namanya, yang dosisnya saya kurangi sedikit-sedikit, memang agak nakal mungkin ya. Tapi karena sudah 9 tahun itu, sudah 9 tahun ngerasain itu, akhirnya ya sedikit-sedikit itu saya kurangi sampai bisa lepas-lepasan obat lambung, benar-benar lepas total sama sekali. Makanya saya bisa berdiri atau duduk di sini untuk bisa memberikan motivasi kepada Anda semua yang mungkin sedang berjuang, bahwasanya kesembuhan itu ada. Kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, dokter, ustadz, atau bahkan dukun ataupun itu hanya perantara ya, hanya perantara. Tapi yang menyembuhkan, maha menyembuhkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika psikiater saya nggak bisa sembuh, nggak, psikiater tuh nggak menolong lambung saya, yang ketika saya tanya, dok kenapa lambung saya harus minum obat lambung setiap hari, sedangkan saya udah mengobati pikiran saya dengan anti anxiety, dengan anti depresan. Nah, saya justru bisa lepas obat-obat lambung, dan cemas saya itu hilang setelah diterapi dengan air, dengan doa gitu. Makanya untuk teman-teman semua, motivasi dari saya, jangan sampai hilang kesempatan, hilang motivasi hidup. Bagi yang bekerja saat ini, lanjutkan bekerja, lanjutkan pengobatan, lanjutkan hidup Anda sampai Anda itu benar-benar menemukan obat, baik maupun dari alternatif ataupun dari dokter, ataupun secara individu Anda itu bisa mengajari pikiran Anda lagi dengan program ulang. Pikiran anxiety, cemas Anda itu di program ulang dengan hipnoterapi atau dengan metode meditasi. Itu jalani hidup Anda. Yang penting Anda jangan menyerah, tetap beraktivitas seperti biasa, lawan sakitnya itu, dilawan. Kemudian isi halal dengan hal positif ya, jangan sampai ada kegiatan negatif yang meracuni otak Anda atau membuat otak Anda itu merasa bersalah. Kemudian obat-obatan terlarang, alkohol no, smoke ya, kalau udah bisa lepas dari itu, lepas saja. Karena banyak kan kalau udah sembuh itu bisa smoke lagi kan, smoking lagi. Maksudnya banyak yang nakal. Terus jalani hidup, kalau yang kerja lanjutin walaupun sensasinya banyak. Kemudian psikiater, lanjutkan. Kemudian setelah Anda terus berobat itu, kalau misalnya Anda nggak bisa lepas, cari alternatif yang bisa membantu Anda. Pasti akan ada jalan keluar yang membuat Anda itu, hidup Anda itu kembali lagi. Makanya kesembuhan itu ada, dan hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jangan sampai Anda patah semangat, kemudian depresi atau jatuh ke lembah yang jauh lebih dalam. Cari kesembuhan itu dimanapun, pasti akan dikabulkan ketika Anda meminta kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menyembuhkan. Oke, inilah pengalaman saya selama kurang lebih 9 tahun ya, 10 tahun waktu itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.